ajak adik-adik di rumah untuk berdiri yuk. Kalau kita bilang Shouters Kids, adik-adik jawab Fun and Connected. Sekali lagi ya, Shouters Kids, Fun and Connected. Yes, udah pada semangat kan? Silakan duduk kembali ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau sampaikan tata cara ibadah kita ya, kids. Yang pertama, adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan persembahan dan duduk dengan tenang ya, kids. Yang keempat, yuk memuji Tuhan dengan bersemangat. Dan yang terakhir, para papa dan mama menemani kids selama ibadah minggu berlangsung ya. Yuk kita mau berdoa sebelum sekolah minggu dimulai. Kak Tasya memimpin doa ya. Terima kasih Kak Gebi. Nah adik-adik di rumah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Sekarang adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Kak Tasya akan pimpin doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati. Kami mau mulai ibadah Shouters Kids dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat beribadah kids. Shouters Kids, Fun and Connected. Bye. Halo kids dan Bapak Ibu di rumah. Yuk kita semua memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri dan jangan lupa ya ikutin gerakan kakak-kakak yang di belakang. Oke? Are you ready? Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Nah, kids di rumah, kita semua pastinya adalah tanah subur. Benar kan? Yuk kita nyanyikan lagi sama-sama lagu ini. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Nah, kids, siapa yang percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua? Yes, dan siapa juga yang percaya bahwa kita adalah friend of God? Mantap! Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you
perlu takut sama yang namanya ujian, karena Yesus menemani kita. Percaya ya? Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi kids, nyanyikan dengan penuh kepercayaan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ajaib Tuhan perbuatanmu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu kepada kami Tuhan. Hai kids, ini saatnya untuk memberi nih. Nah, sebelumnya aku mau bagiin satu ayat Alkitab, terambil dari Titus 2 ayat 7a. Sekali lagi ya, terambil dari Titus 2 ayat 7a. Isinya adalah, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Nah, kita tahu kan bahwa memberi itu adalah salah satu hal paling kecil untuk kita jadikan contoh dalam memberi. Nah, kita juga sama-sama belajar bahwa uang adalah perkara yang paling kecil. Nah, ketika kita memberi yang terbaik sama Tuhan, kita sudah bisa menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk orang tua, teman-teman kita juga. Oleh karena itu, yuk kita belajar untuk bisa selalu memberi yang terbaik. Sebelum mulai memberi, mari kita duduk yang manis. Kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah hari ini. Sekarang kami siap untuk memberi dengan hati penuh sukacita. Kami percaya ketika kami memberi, kami akan semakin diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat memberi kids. Wah, tadi ibadah seru banget. Aku juga udah memberi buat Tuhan yang terbaik. Ya, walaupun uangku jadi berkurang sih, tapi nggak apa-apa deh. Aduh, lapar. Permisi kak, Iya. belum makan kak. Oh ya ampun, udah berapa lama kamu nggak makan? Udah 3 hari kak, belum. Kasian. Pasti lapar banget ya? Iya kak. Aku masih ada uang sih. Yaudah, ikut aku yuk. Aku mau beliin kamu makanan di sana. Mau kan? Mau kak. Yaudah yuk, ikut aku Kasih yuk. kak. Iya, sama-sama. Enak banget nih. Di pantai, anginnya kenceng kan. Sambil minum es jeruk. Ada kids. Sebentar. Kakak ganti kacamata dulu. Ini tadi kacamata buat berjemur. Sebentar. Halo kids. Halo. Kakak mau lihat semangatnya kids nih. Kita mau shout out seperti biasa. Shouters Kids, ingat ya. Oke? Coba. Shouters Kids, fun and
connected. Sekali lagi. So terus kids, fun and connected. Wow. Semangat banget nih kids semua di rumah. Oke, hari ini ketemu lagi sama Kak Jo. Kak Jo mau bagiin sesuatu yang bisa buat kids belajar untuk di manapun kids pergi, kids bisa pakai firman Tuhan ini. Oke kids, hari ini kita mau belajar tentang berani berkata jujur. Ya, sebelum kita masuk ke sharingnya, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami semua mau mengikuti ibadah, mau mengikuti sharing Tuhan. Kami berdoa, sharing ini membuat kami semakin mengerti, semakin belajar tentang firman Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman-Mu. Amin. Oke. Sebelum kakak bagian sharing, kita lihat dulu nih drama yang ini. Wih, aku dapet kue dari tadi. Aku udah ketemu sama temen aku. Aduh, kebelet. Aku mau terusin dulu. Nanti aku makan lagi. Wah, ada kue nih. Pas banget, aku lagi lapar. Makan enak. Nah, kalau lagi lapar, enaknya kalau aja makan gratis lagi. Enak. Wah, lega. Aku mau makan kue yang tadi. Yah, kuenya mana? Kak, kue dari sini mana? Kue apa deh? Nggak ada. Ada kue kotak tadi. Kue apa sih? Nggak ada deh kayaknya. Jangan bohong, coba aku lihat. Lihat bibir kakak itu bekas makan. Enggak ada Coba, makanan. aku lihat tadi tangannya. Sini. Nah, ini apa? Maaf deh, kakak lapar banget. Bohong kan tadi kakak. Kakak bohong. Ih, kok ngadu-ngadu sih? Bohong kakak. Nah, kalian udah lihat kan cerita tadi? Ceritanya kakaknya berbohong tentang makanan yang diambil kepunyaan adiknya. Nah, jadi inget nih Kak Jo tentang kisah Petrus. Ada yang tahu Petrus? Simon Petrus? Iya, betul. Dia itu adalah murid Yesus Kristus. Oke, jadi ceritanya tuh ada di Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Jadi pada malam itu Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara dan ahli Farisi. Tuhan Yesus dibawa ke istana imam besar. Di sana dia diadili oleh para imam besar. Lalu beberapa muridnya ikut ke sana. Salah satunya adalah Simon Petrus. Dia ikut ke sana. Lalu kemudian ketika dia sedang berkumpul di antara kerumunan, ada seorang yang melihat dan berkata, "Hei, bukankah kau adalah bagian dari orang itu?" Maksudnya Yesus. Lalu Simon menjawab, Tidak, aku tidak mengenal dia." Itu adalah penyangkalan pertama atau kebohongan Petrus yang pertama. Lalu dia berlari menyingkir ke arah pintu gerbang. Lalu di sana dia bertemu lagi dengan seseorang. Orang itu sama, berkata, "Hei, bukankah engkau orang yang sering bersama-sama dengan Yesus itu?" Si Simon berkata lagi, "Tidak, aku tidak mengenalnya." Lalu ada satu orang lagi berkata, "Iya, betul. Dia adalah orang yang bersama-sama dengan Yesus itu." Lalu ketiga kalinya Simon Petrus menyangkal Yesus. Bahkan Simon Petrus mengutuki Yesus. Itu adalah kebohongan Simon Petrus yang ketiga kalinya. Lalu
kebohongan yang Petrus lakukan itu kebohongan kecil pertama kali, tapi berangsur-angsur menjadi tiga kebohongan. Jadi kebohongan itu bertambah semakin banyak. Kebohongan menutupi kebohongan gitu. Nah, dari cerita itu kita pokoknya akhirnya Yesus disalib, Petrus menyesal dan Petrus merasa dia orang yang tidak layak di hadapan Tuhan karena dia sudah berbohong. Lalu Petrus singkat cerita kembali ke menjadi nelayan kembali. Dia mencari ikan lagi, dia sudah tidak menjadi murid Kristus. Lalu Yesus disalib, mati, dikuburkan, lalu terakhir Yesus bangkit. Dan di Yohanes 21 ayat 15-19, nanti kids bisa baca di rumah. Itu ceritanya Tuhan Yesus menampakkan diri sekali lagi kepada Simon Petrus, di mana Simon Petrus sudah kembali menjadi nelayan. Lalu singkat cerita Simon Petrus berenang mengejar Yesus ke darat. Lalu terjadi pembicaraan atau Simon dengan Tuhan Yesus ngobrol. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, "Simon, apakah engkau mengasihiku?" Lalu Simon menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku." Oke, itu pertanyaan Tuhan Yesus yang pertama. Lalu Tuhan Yesus kembali bertanya lagi kepada Simon, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Simon menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Lalu Tuhan Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus bilang, "Engkau tahu semuanya Tuhan, aku mengasihi engkau." Kenapa Tuhan Yesus sampai 3 kali mengatakan tentang apakah engkau mengasihi aku? Karena 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus juga mau memulihkan Petrus dengan pernyataan 3 kali bahwa Tuhan Yesus mengasihi Simon. Nah, jadi dari cerita Simon ini kita belajar bahwa sekalipun kita berbohong, Tuhan selalu mengasihi kita dan Tuhan ingin kita berubah. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang lebih baik gitu. Jadi dengan dia mengasihi si Simon Petrus akhirnya menjadi murid yang hebat, murid yang menceritakan kebaikan Tuhan kepada beribu-ribu orang. Dan akhirnya sampai kepada kita gitu. Itu start dari murid-murid Kristus. Salah satunya adalah Simon yang telah berbohong menyangkal Tuhan Yesus. Gitu. Jadi anak-anak hebat adalah anak-anak yang berani jujur dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia katakan. Gitu. Ya. Jadi misalnya ada yang bertanya nih, "Kak, tapi bagaimana kalau kita berbohong demi kebaikan? Apakah boleh?" Nah, kakak punya satu ilustrasi nih. Jadi, kakak punya teman. Teman kakak ini mencuri makanan karena dia lapar. Kebetulan di situ kakak ngelihat dia ngambil makanannya. Terus orang yang punya makanan bertanyalah pada kakak, "Kamu lihat makanan yang di sini nggak? Yang tadi di sini nih, aku taruh." Lalu kakak sebagai saksi atau yang lihat, demi menyelamatkan teman kakak supaya tidak dimarahi, karena dia juga lapar tadi, kakak berbohong. "Enggak, aku nggak lihat." Nah, dari kisah ini apakah kita boleh berbohong untuk kebaikan? Tentu saja tidak boleh. Ya, jadi gak ada namanya bohong untuk kebaikan. Daripada
kita membiarkan teman kita berbohong dan mencuri, lebih baik kita menegur dia dan bahkan belikan dia makanan kalau dia sedang kelaparan dan tidak punya uang. Gitu. Kita ini kan murid-murid Yesus Kristus. Benar gak kids? Jadi kita juga memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Nah, kalian pernah nggak nih baca di Alkitab Tuhan Yesus berbohong? Pasti nggak pernah. Nah, waktu di pengadilan ahli Farisi, Tuhan Yesus ditanya oleh ahli Farisi nih, "Hei apakah engkau anak Allah?" Lalu Tuhan Yesus jawab dengan jujur, "Benar katamu, kalau aku ini anak Allah." Nah, di situ Yesus jujur. Padahal Tuhan Yesus tahu kalau ia berkata jujur, dia pasti dihukum, dicambuk, disalib. Tapi Tuhan Yesus nggak takut untuk berkata jujur. Dia tetap dengan kebenarannya yang dia pegang, bahwa dia harus berkata jujur. Karena di Alkitab pun berkata seperti ini di Matius 5 ayat 37a. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau ya, kita harus berkata ya. Kalau tidak, ya kita katakan tidak. Nah, jadi kita harus berkata jujur dalam segala keadaan seperti Tuhan Yesus tadi yang Kak Jo udah contohin. Nah, mungkin hari ini kids ada yang masih suka bohong, ada yang suka jahilin adiknya, seperti tadi tuh cerita yang tadi. Nah, kakak mau ajak kids semua untuk berani berkata jujur dalam keadaan apapun. Nah, kita mau lihat nih kelanjutan dari drama yang tadi, yang pertama kali kita saksiin. Kita saksiin ya. Yuk. Ih, kesel sama kakak. Tadi makan aku diambil. Mana bohong lagi. Dek. Apa kak? Dek. Kakak minta maaf ya. Tadi kakak udah bohong. Udah ambil makanan adek. Kakak nyesel banget. Tadi aku udah dengerin firman Tuhan. Kita gak boleh bohong. Jadi aku mau berubah. Nah, oleh karena itu sebagai permintaan maafku, aku beliin kue baru. Makasih ya kak. Nah, iya, sorry ya. Aku lain kali gak kayak gitu lagi. Kalau seandainya ada makanan, aku minta izin dulu dan aku tanya dulu. Oh gitu. Sorry ya. Iya, gak apa-apa kak. Yaudah yuk, kita lapor mama. Yuk. Dadah. Yuk. Nah, kids pasti udah saksiin drama yang tadi nih, dimana kakaknya berani berkata jujur dan mengganti makanan adiknya yang sudah direbut tadi. Nah, dari sharing hari ini, kakak mau semangatin kids untuk belajar berkata jujur. Karena berkata jujur itu nggak ada ruginya. Oke kids, sama seperti Petrus tadi, dia berubah karena mendapatkan kasih dari Tuhan. Sekalipun dia sudah berbohong, tapi dia disadarkan untuk menjadi orang yang lebih baik. Oke kids, sebelum kita sudahi sharing hari ini, kakak mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, buat hari ini kami belajar tentang berkata jujur, berani untuk berkata jujur, berani bertindak jujur Tuhan dalam segala hal. Ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan hal-hal kejujuran dalam hidup kami. Kami pasti dapat melakukannya karena Tuhan memberkati kami, Tuhan yang berada di pihak kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke kids, kakak mau berdoa untuk
kids yang baru pertama kali menonton ibadah Soter Kids dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Aku percaya saat ini aku telah diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kakak mau doa berkat. Mari kita angkat tangan semua. Diberkatilah adik-adik dalam segala hal yang dilakukan di keluarga dan di saat belajar di rumah. Apapun yang adik-adik lakukan selalu diberkati dan berhasil. Adik-adik akan menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Amin. Oke kids, jadi khotbah kakak sampai di sini. Sebelum pamit, kita mau cek semangatnya lagi. Oke? Siap? Siap. Soter Kids, fun and connected. Sekali lagi, Soter Kids, fun and connected. See you. Yo. Gimana khotbahnya tadi dari Kak Jo? Keren kan? Nah, kalau kids di rumah menyimak atau memperhatikan, Kenjolo mau mengulang nih. Ada 3 pertanyaan, kids di rumah harus jawab dengan cepat. Oke? Tenang kok, soalnya gak susah-susah. Kalian bisa langsung isi di komen ya. Minta tolong papa mama aja yang ngisiin. Tapi kalian yang jawab. Siap kids? Ih, itu dia tuh, pintar. Pertanyaan yang pertama, Kenjolo pelan-pelan ya. Pertanyaan pertama adalah, diambil dari ayat manakah firman Tuhan yang dibawain sama Kak Jo? Ada ABC-nya nih. A. Matius 5 ayat yang ke-37a. Sekali lagi ya, Matius 5 ayat yang ke-37a. Atau B. Lukas 2 ayat yang ke-24. Atau C. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ayo, mana jawabannya? Oh, Kenjolo lihat ya. Nah, ini bener nih, bener. A, jawabannya Matius 5 ayat yang ke-37a. Ih, pinter. Berarti kalian semua menyimak ya. Yang di belakang, yang lain tuh yang di tempat tidur, jangan kalah ya, jangan kalah. Oke? Yang kedua, siapakah murid Yesus yang menyangkal atau berbohong kepada Tuhan Yesus? Siap kids? A. Yohanes. Atau B. Yudas. Atau C. Petrus. Yang mana? Ih, pinter. Jawabannya adalah C. Petrus. Hebat. Nah, pertanyaan terakhir ya kids. Ayo jawab dengan cepat ya, jawab dengan cepat. Berapa kali murid Yesus atau Petrus berbohong tentang Yesus? A. 10 kali. B. 5 kali. Atau C. 3 kali. Jawabannya adalah tunggu. Yang itu kurang tepat, itu yang kurang tepat. Ayo ubah lagi jawabannya. Nah, itu dia jawabannya C. 3 kali. Ih, pinter. Berarti kids di rumah menyimak apa yang dibagiin sama Kak Jo. Wah, pinter ya. Minggu depan akan ada pertanyaan lagi nih seperti ini. Pokoknya kids di rumah harus bisa jawab semuanya dengan benar. Siap kids? Wah, hebat. Oke, itu aja ya. Soter Kids, fun and connected. Bye-bye. Yo.
balik lagi bersama Kak Angelo di sini. Happy Sunday kids semua di rumah. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Gimana hari ini kita lagi kakak-kakak lagi pada di pantai semuanya. Baju Kak Angelo keren nggak? Ih, makasih loh. Nah, Kak Angelo mau ingetin nih, minggu lalu siapa yang masih inget ada PR dari Kak Sharon? Ih, pinter. Bener. PR-nya adalah tulis 3 talenta untuk kita lakuin selama 1 minggu. Nah, dari 3 itu pilih 1 aja untuk kita tekunin dalam 1 minggu itu. Ayo, siapa yang udah ngerjain? Ih, itu pinter banget. Ih, hebat. Nah, sekarang Kenjolo mau kasih tahu nih salah satu kids di rumah yang sudah mengerjakan PR. Ditonton ya, ini dia. Halo semua, perkenalkan namaku Melody. Minggu lalu Kak Syai punya PR untuk Shouters Kids. Nah, aku mau menceritakan tentang kegiatanku sehari-hari. Check this out ya. Bangun tidur, aku langsung merapikan kasur. Lalu aku mencuci muka dan menggosok gigi. Aku suka membantu papa mama dan belajar dan mengerjakan PR-ku sendiri. Aku juga suka menolong koko. Aku juga punya hobi baru loh, membuat donat. Aku percaya banget kalau aku setia belajar dan bertanggung jawab dari hal yang kecil. Aku akan dipercayakan hal yang besar. Oke deh, sekian cerita dariku ya. Sampai jumpa minggu depan Shouters Kids, fun and connected. And I live at the high school from kindergarten, and my favorite subject is music, and my hobbies are swimming and riding bikes. Hai guys, jadi kali ini aku mau bikin mini donat. Jadi bahan-bahannya kita cuma perlu 2 bahan doang ya. Jadi ini aku perlu cimoli squeeze sama yang yogurt biasa. Jadi kita tuangin dulu ininya yang yogurt biasanya ke sini. Ya. Habis itu yang kita tuangin yang cimoli squeeze-nya ya. Tuangin semuanya. Harus semuanya ya. Habis itu kita aduk. Nah guys, ini donatnya daripada jadi semuanya nih, tinggal kita kasih topping. Kalau aku sih sukanya sih plain original. Aku sih sukanya yang gula halus ya. Kita toppingin ya, lanjut di part 6. Gimana kids cerita yang tadi? Wih, sangat memberkati kita kan? Nah, sangat penting banget kita di rumah bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil. Wih, pastikan papa mama pasti senang, sama teman-teman yang lain pasti senang. Yang penting rajin belajar, rajin membantu orang tua, dan rajin-rajin yang lainnya deh. Nah, gitu aja kali ya. Minggu depan Kenjolo mau denger cerita-cerita yang lain yang sangat memberkati dan gak kalah seru dari ini. Siap kids? Oke, happy Sunday kids. Shouters Kids, fun and connected. Bye. Halo kids, sekarang waktunya kita ayat hafalan nih. Yuk kita baca ayatnya bareng-bareng ya. Ayat hafalan hari ini yaitu Matius
Matius 5 ayat 37a. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Kita ulangin sekali lagi ya kids. Matius 5 ayat 37a. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Nah, kids, jangan lupa ya ayat yang tadi dibacain sama kakak-kakak di sini dihafalkan dan di-tag di Instagram Shouters Kids. Bye kids, Shouters Kids, Fun and connected. Dadah. Yo, balik lagi bersama Kak Angelo. Nah, Kak Angelo mau kasih kita semua pengumuman untuk minggu depan. Pengumuman yang pertama, dan pengumuman yang kedua, dan pengumuman yang ketiga, jangan lupa kids selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga selalu kesehatan dimanapun kids berada. Oke kids? Ih hebat. Pokoknya selalu sehat ya kids. Shouters Kids, fun and connected. Bye-bye.